Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya mahasiswi PPG, yaitu Fitria Septiani, dalam edisi Renungan Harian Jumat 21 Oktober 2022. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga sampai pada saat ini Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Sebentar lagi kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman serta pelita dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini diambil dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan saya memberikan sebuah tema kecil, yaitu setia dalam pelayanan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat 2 Timotius ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius yang berisi tentang nasihat pribadi kepada Timotius sebagai teman sekerja dan pembantu yang masih muda. Inti nasihatnya ialah supaya Timotius tetap tabah dan tetap terus serta menyebarkan berita tentang Tuhan dan berpegang sekalipun ia menghadapi sebuah penderitaan dan sebuah pertentangan pada saat itu. Dan Paulus merasa ia perlu untuk memberikan nasihat kepada Timotius. Dan Paulus juga memberikan penegasan, tentunya bertujuan untuk menguatkan Timotius sendiri. Dan mengingat betapa beratnya tanggung jawab pelayanan yang ia hadapi dan ia lakukan. Terutama untuk orang-orang yang mengabaikan ketaatan dan mereka menyukai ajaran palsu dan cara hidup yang buruk. Jadi Rasul Paulus menuliskan ini kepada Timotius, dan Timotius juga menyebarkan itu untuk menguatkan kepada jemaat-jemaat pada saat itu. Dan Rasul Paulus juga membagikan sebuah perjalanan hidupnya dan pengalaman itu tentunya saja dilakukan ia bersama dengan Timotius. Pada saat itu juga Timotius menghadapi situasi pelayanan yang tidak mudah di Efesus. Ia menghadapi banyak tantangan, yaitu para pengajar yang sesat yang melanda jemaat yang masih muda pada saat itu, dan dengan berbagai persoalan yang begitu kompleks pada saat itu. Dan Rasul Paulus melalui firman hari ini berharap kepada Timotius agar dapat dan mampu memimpin jemaat di Efesus pada saat itu. Dan ada beberapa poin atau kata kunci dalam yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui firman pada hari ini. Yang pertama yaitu perlunya keteladanan
di mana di dalamnya bagaimana cara hidup Rasul Paulus secara keseluruhan. Yang kedua adalah Timotius harus lebih banyak berhati-hati terhadap pengajaran yang sesat. Kita dapat melihatnya dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Dengan cara menjaga jemaat dan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga adalah Timotius harus tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kita dapat melihatnya dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena kebenaran firman itulah yang dapat memperlengkapi dan memandunya, karena untuk melangkah dan melayani dengan benar dan seturut dengan kehendak Allah. Tentunya dengan kebenaran firman Tuhan, Timotius akan dimampukan untuk mengajar, menegur, dan mendidik karakter jemaat, sehingga mereka diperlengkapi untuk mengajarkan perbuatan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 bagian tadi menjadi modal kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita pada saat ini. Dan ini agar tidak seorang pun dapat tersesat atau disesatkan oleh dunia saat ini di mana kita berada. Guru terbaik sudah kita miliki, yaitu firman Tuhan yang mengajarkan kita agar dalam setiap waktu dan setiap saat kita dapat selalu berpegang teguh dalam firman Tuhan. Dan ini mengajarkan kita bagaimana kita dapat setia dalam segenap pelayanan kita, dalam segenap aktivitas kita. Kita dapat selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, agar iman kita dapat semakin diteguhkan dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak mudah goyah dalam ajaran yang sesat. Semoga firman ini dapat semakin meneguhkan iman dan kepercayaan kita, agar kita dapat setia kepada Tuhan. Amin. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang berkuasa dalam segenap kehidupan kami, Allah yang sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi orang yang percaya, orang yang setia kepada Tuhan di tengah berbagai pencobaan dalam kehidupan kami. Semoga firman-Mu ini dapat meneguhkan iman dan kepercayaan kami, sehingga kami dapat menjadi orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Sertai kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Penolong dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.